Pernahkah Anda berdiri di suatu tempat, lalu merasakan tanah di bawah kaki seolah bernafas, bukan bergerak, tetapi menyadari kehadiran Anda? Di Nusantara, ada wilayah yang oleh para sesepuh disebut sebagai tanah yang tidak pernah tidur. Tanah yang menyimpan dengungan sunyi, doa-doa yang tak terucap, dan jejak langkah manusia yang lenyap tanpa pamit. Tempat itu dikenal sebagai Rawa Rontek. Konon, di Rawa Rontek, waktu tidak berjalan lurus, ia melingkar. Pagi bisa terasa seperti senja, dan malam seakan menyimpan mata yang terbuka. Ada yang berkata rawa ini hidup, bukan dalam arti fisik, melainkan sebagai simpul kesadaran alam. Setiap desah angin, setiap riak air, membawa pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang hening. Mereka yang datang dengan niat angkuh sering pulang dengan kisah yang terputus. Sementara yang datang dengan adab, pulang membawa pelajaran. Video ini tidak akan mengajak Anda untuk percaya secara buta. Kita akan menyingkap, bukan mengindoktrinasi. Kita akan menyusuri lapisan sejarah yang terlupakan, bahasa simbol yang ditinggalkan para leluhur, dan kebijaksanaan sunyi tentang hubungan manusia dengan bumi, hubungan yang oleh zaman modern dianggap mitos, padahal dulu adalah ilmu hidup. Kita akan bertanya, mengapa Rawa Rontek disebut tanah yang tidak pernah tidur? Apa makna terjaga dalam pandangan kebijaksanaan lama? Dan mengapa tempat-tempat seperti ini kerap dijauhi, padahal justru menyimpan cermin paling jujur tentang diri kita? Di sini, kita akan berbicara tentang adab sebelum ilmu, tentang niat sebelum langkah, dan tentang bagaimana alam, dengan izinnya, mengajarkan manusia untuk kembali rendah hati, tanpa klaim berlebihan, tanpa sensasi kosong, hanya penyingkapan perlahan, setahap demi setahap. Jika Anda merasa tertarik pada kisah-kisah yang membuka kesadaran, berlanggananlah kanal ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga mencari makna di balik yang kasat mata. Perjalanan kita baru dimulai. Dan di Rawa Rontek, setiap awal selalu mengandung ujian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, menyingkap lapisan-lapisan rahasia Rawa Rontek, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak. Jika getaran kisah ini mulai terasa, jika ada bagian dari diri Anda yang tergerak oleh sunyi dan misterinya, tekan tombol like sebagai tanda bahwa pembahasan seperti ini layak untuk terus dihidupkan. Tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menyimak video ini. Sampai sejauh mana kisah Rawa Rontek menggema ke tempat Anda berada? Setiap komentar adalah jejak, dan setiap jejak memiliki ceritanya sendiri. Dan jika Anda ingin terus menyusuri lorong-lorong pengetahuan tersembunyi, kisah tanah-tanah tua yang menyimpan kesadaran, serta hikmah yang jarang dibicarakan, berlanggananlah channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan tertinggal saat tabir berikutnya disingkap. Dalam catatan yang tidak tertulis, Rawa Rontek telah ada jauh sebelum batas wilayah diberi nama, sebelum peta ditarik dengan garis lurus. Para tetua menyebutnya sebagai lemah tangi, tanah yang terjaga, bukan karena ia tak pernah kering atau selalu bergerak, melainkan karena kesadarannya tidak pernah padam. Di masa lampau, tempat-tempat seperti ini bukanlah wilayah terlarang, melainkan ruang laku. Tempat manusia belajar mendengar, bukan berbicara. Dalam tradisi kebijaksanaan Nusantara, rawa bukan sekadar genangan air. Ia adalah peralihan antara darat dan laut, antara nyata dan tak kasat mata. Disitulah hukum keseimbangan diuji. Rawa Rontek, menurut kisah yang beredar dari generasi ke generasi, menjadi titik temu para pelaku tapa, penjaga hutan, dan mereka yang mencari keheningan untuk meluruskan niat. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menanggalkan kesombongan. Ada kisah tentang rombongan pembuka lahan yang masuk dengan perhitungan logika semata. Alat lengkap, niat jelas. Namun mereka pulang dengan cerita yang tak utuh. Kompas berputar, suara langkah yang tak berwujud,
dan malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Para sesepuh berkata, bukan rawa yang menyesatkan, melainkan manusia yang lupa bertanya pada tanah sebelum melangkah. Secara filosofis, rawa rontek melambangkan batin manusia. Tenang di permukaan, namun menyimpan lapisan dalam yang jika diinjak tanpa adab, akan menarik kita ke pusaran diri sendiri. Itulah sebabnya pengetahuan tentang tempat ini tidak diwariskan secara bebas. Ia disampaikan lewat simbol, tembang, dan peringatan halus, agar hanya mereka yang siap secara batin yang berani mendekat. Seiring waktu, ketika dunia mulai mengukur segalanya dengan manfaat cepat, makna rawa rontek menyusut menjadi cerita angker. Yang sakral dilabeli menakutkan, yang mendidik dianggap mengganggu nalar. Padahal, di balik semua itu, tersimpan pesan sederhana. Alam tidak pernah memusuhi manusia. Ia hanya memantulkan kembali apa yang kita bawa. Sampai di titik ini, saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Tulis di kolom komentar, sampai manakah video ini telah Anda simak? Dan dari kota atau daerah mana Anda menonton? Apakah kisah tentang tanah-tanah terjaga seperti rawa rontek juga dikenal di tempat Anda? Karena setelah ini, kita akan mulai membedah inti rahasianya. Bukan dari sisi cerita luar, melainkan dari makna terdalam yang membuat tanah ini disebut tidak pernah tidur. Untuk memahami rawa rontek, kita harus melepaskan kebiasaan melihat alam sebagai benda mati. Leluhur Nusantara memandang tanah, air, dan angin sebagai ayat-ayat yang hidup, tanda-tanda yang berbicara dengan caranya sendiri. Rawa rontek disebut tidak pernah tidur karena ia berada pada simpul energi yang selalu bergerak, meski mata manusia melihatnya diam. Bayangkan batin manusia saat terjaga di malam hari. Tubuh diam, mata terpejam, tetapi pikiran berkelana. Begitulah rawa rontek. Di permukaan, ia hanyalah rawa berlumpur. Namun di kedalaman, ada arus yang saling bersilangan. Air bawah tanah, akar-akar tua, dan sisa jejak peradaban yang pernah bernaung di sekitarnya. Semua itu membentuk medan pengaruh, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menguji. Dalam kisah lisan, rawa rontek sering digambarkan sebagai cermin. Siapapun yang masuk akan dipantulkan niatnya sendiri. Mereka yang datang dengan kegelisahan pulang dengan kegelisahan yang berlipat. Mereka yang datang dengan keserakahan merasakan seolah tanah menolak pijakan mereka. Namun, bagi yang datang dengan niat lurus dan adab, rawa ini justru menjadi ruang pembelajaran yang sunyi namun jujur. Salah satu konsep kunci yang diwariskan adalah eling lan waspada, ingat dan sadar. Di rawa rontek, kesadaran tidak boleh lepas dari kewaspadaan. Banyak orang tersesat bukan karena jalan yang salah, melainkan karena pikirannya berisik. Saat batin bising, arah menjadi kabur. Maka rawa ini seperti guru tanpa suara. Ia tidak menuntun, tetapi menunggu sampai manusia siap menuntun dirinya sendiri. Metafora lain yang sering digunakan para tetua adalah tanah yang mendengar langkah. Setiap injakan, setiap niat, tercatat bukan di buku, tetapi di kesadaran alam. Inilah sebabnya waktu di rawa rontek sering terasa ganjil. Beberapa orang merasa hanya sebentar berada di sana, namun hari telah berganti. Yang lain merasa lama, padahal baru melangkah beberapa saat. Ini bukan tentang sihir, melainkan tentang bagaimana kesadaran mempengaruhi persepsi waktu. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan. Tidak semua kejadian aneh adalah tanda kebijaksanaan, dan tidak semua keheningan membawa pencerahan. Rawa rontek mengajarkan satu hal penting. Tidak semua rahasia harus dibuka sekaligus. Ada pengetahuan yang justru bekerja saat ia dibiarkan bertanya di dalam diri. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas makna tersembunyi, kesalahpahaman yang sering muncul, dan mengapa sebagian orang justru takut pada tanah yang sebenarnya
sedang mengajak manusia untuk terjaga. Semakin dalam kita membicarakan rawa rontek, semakin jelas bahwa ketakutan manusia sering lahir dari ketidaksiapan memahami. Banyak cerita yang beredar menggambarkan rawa ini sebagai tempat yang memakan manusia, menyesatkan tanpa sebab, atau dihuni kekuatan yang bermusuhan. Namun para sesepuh justru mengingatkan, yang berbahaya bukanlah tempatnya, melainkan niat yang dibawa ke dalamnya. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa rawa rontek adalah wilayah hukuman. Padahal dalam kebijaksanaan lama, ia lebih tepat disebut ruang penjernihan. Seperti air keruh yang dibiarkan tenang hingga lumpurnya mengendap, rawa ini memaksa manusia untuk melambat. Ketika langkah dipercepat, tanah terasa menghisap. Ketika pikiran dikeraskan, arah menjadi kabur. Ini bukan serangan, melainkan peringatan halus. Ada pula paradoks yang jarang disadari. Rawa rontek disebut tidak pernah tidur karena ia selalu mengingat. Setiap peristiwa yang pernah terjadi, doa, tangis, niat baik, niat buruk, meninggalkan jejak getaran. Jejak ini tidak menghantui, tetapi merespons. Maka orang yang datang dengan batin resah sering merasa diawasi, sementara yang datang dengan hati lapang justru merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Dalam sudut pandang kebijaksanaan batin, rawa ini adalah gambaran fase manusia ketika berada di antara dua keadaan. Belum sepenuhnya terang, namun tak lagi gelap. Banyak orang berhenti di fase ini. Mereka merasa tidak maju, tapi juga tak mundur. Rawa rontek menjadi simbol kondisi tersebut. Ia tidak menenggelamkan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkan cara melepaskan beban agar bisa melangkah ringan. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa tempat-tempat seperti rawa rontek dahulu dijaga, bukan ditakuti. Ada waktu-waktu tertentu di mana para penjaga adat melakukan hening, sekadar menyapa alam tanpa meminta apapun. Bukan ritual megah, melainkan adab sederhana, membersihkan niat, menundukkan ego, dan mendengarkan. Seiring perubahan zaman, adab ini hilang, digantikan rasa ingin tahu yang terburu-buru. Dari sinilah lahir cerita-cerita yang terpotong dan menakutkan. Namun, rawa rontek tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara manusia datang kepadanya. Disinilah letak pelajaran paling dalam. Alam tidak pernah menutup diri, manusialah yang sering menutup kesadarannya sendiri. Setelah memahami lapisan makna dan kesalahpahaman ini, pertanyaan berikutnya menjadi penting. Bagaimana sikap yang benar? Bagaimana cara membawa pelajaran rawa rontek ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus berada di sana secara fisik? Itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Penerapan nyata dari kebijaksanaan tanah yang tidak pernah tidur. Rawa rontek bukan hanya tempat di peta, ia adalah keadaan batin yang bisa kita jumpai kapan saja. Setiap kali hidup terasa berat, arah terasa kabur, dan langkah seolah tertahan, sesungguhnya kita sedang berada di rawa kita masing-masing. Maka pelajaran terpenting bukan tentang bagaimana masuk ke rawa rontek, melainkan bagaimana bersikap saat berada di fase tersebut. Latihan pertama yang diajarkan para tetua adalah hening sebelum melangkah. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk diam sepenuhnya. Bukan sekadar memejamkan mata, tetapi menurunkan ritme pikiran. Tarik napas perlahan, rasakan pijakan kaki di tanah, dan sadari satu hal, Anda tidak sedang dikejar apapun. Dari keheningan inilah kejernihan muncul. Seperti di rawa rontek, siapa yang terburu-buru justru terperosok. Latihan kedua adalah meluruskan niat sebelum bertindak. Setiap keputusan, sekecil apapun, tanyakan pada diri sendiri. Ini dorongan ego atau kebutuhan yang jujur? Rawa rontek mengajarkan bahwa niat adalah arah. Tanpa arah yang jelas, langkah sekuat apapun
tidak akan membawa kita keluar dari kebingungan. Ada pula praktik sederhana yang sering dilupakan, membangun adab terhadap alam. Tidak perlu ritual khusus, cukup mulai dari hal kecil, tidak meremehkan tempat yang kita pijak, menjaga kebersihan, dan menyadari bahwa bumi bukan objek, melainkan amanah. Kesadaran ini secara perlahan menumbuhkan rasa rendah hati, dan dari situlah ketenangan batin berakar. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah yang tidak pernah tidur hadir saat hati kita selalu waspada namun tidak tegang. Saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa diperbudak ambisi. Saat kita menghadapi masalah tanpa melawan arus, tetapi membaca tanda-tandanya. Rawa Rontek mengingatkan bahwa tidak semua rintangan harus ditembus. Sebagian hanya perlu dipahami. Hambatan terbesar dalam menerapkan pelajaran ini adalah keinginan hasil cepat. Banyak orang berhenti karena merasa tidak langsung berubah. Padahal, seperti rawa yang mengendapkan lumpur secara perlahan, perubahan batin bekerja dalam diam. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan kejujuran pada diri sendiri. Jika pelajaran ini mulai terasa relevan, jangan simpan sendiri. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan fase rawa apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Karena seringkali, dengan mengakui kebingungan, kita justru sedang melangkah menuju kejernihan. Rawa Rontek mengajarkan kita bahwa tidak semua yang sunyi itu kosong, dan tidak semua yang diam itu tidur. Tanah yang tidak pernah tidur bukanlah tentang lumpur, kabut, atau cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia adalah simbol kesadaran bahwa di balik setiap langkah manusia ada hukum keseimbangan yang selalu bekerja. Kita telah menelusuri bagaimana Rawa Rontek dipahami sebagai ruang ujian batin, bukan tempat hukuman. Kita melihat bagaimana ketakutan lahir dari niat yang tergesa, bagaimana kesesatan muncul bukan karena jalan, tetapi karena pikiran yang bising. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa alam tidak pernah berniat menyingkirkan manusia. Ia hanya mengajak kita untuk kembali jujur pada diri sendiri. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, pelajaran ini menjadi semakin relevan. Banyak dari kita hidup dengan tubuh yang terjaga, tetapi batin yang tertidur. Kita berjalan jauh, namun tidak benar-benar hadir. Rawa Rontek hadir sebagai pengingat. Terkadang, untuk maju, kita harus berhenti sejenak. Untuk menemukan arah, kita perlu berani masuk ke ruang hening di dalam diri. Mungkin Anda tidak pernah menginjakkan kaki di Rawa Rontek, namun setiap kali hidup membawa Anda ke persimpangan, ke fase gelap yang tidak sepenuhnya gelap, atau terang yang belum utuh. Disitulah Rawa Rontek bekerja sebagai cermin. Ia bertanya tanpa suara, apakah engkau datang dengan niat yang lurus, atau hanya membawa kegelisahan yang belum diselesaikan? Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika tanah saja bisa terjaga sepanjang waktu, sudahkah kita benar-benar terjaga dalam menjalani hidup ini? Jika video ini memberi sudut pandang baru, tekan like, bagikan, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menyusuri kisah-kisah tersembunyi yang membangunkan kesadaran. Dan ingat, tidak semua rahasia harus ditaklukkan. Sebagian hanya perlu didengarkan.